Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pahala jariyah, yakni pahala yang terus mengalir dari amal soleh yang dilakukan, ternyata ada pula dosa jariyah, yakni dosa yang sangat menakutkan. Sebab dosa ini akan tetap ditimpakan kepada pelakunya, sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfuz." Al-Quran Surat Yasin ayat 12. Sungguh sangat menyedihkan nasib seseorang yang terjerumus ke dalam dosa jariyah ini. Di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzah, ia justru mendapatkan kucuran dosa dan dosa. Maka bisa dibayangkan betapa penyesalan yang akan dialami manusia yang memiliki dosa jariyah ini. Lantas, apa sebenarnya sumber dari dosa jariyah itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, mempelopori perbuatan maksiat. Mempelopori dalam hal ini adalah seseorang melakukan perbuatan maksiat itu di hadapan orang lain, sehingga dengan sebab itu banyak orang lain yang mengikuti perbuatannya, meskipun dia sendiri tidak mengajak orang lain untuk mengikuti perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Orang ini tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun orang ini melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang, sehingga banyak orang lain yang mengikuti jejak maksiatnya. Oleh karena itulah anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bisa dibayangkan orang yang pertama kali mendesain rok mini, pakaian you can see, kemudian dia sebarkan melalui internet, lalu kemudian ditiru oleh banyak orang, sekalipun dia tidak mengajak orang lain untuk memakai rok mini, namun karena dia yang mempeloporinya, kemudian banyak orang lain meniru, sehingga dia pun mendapatkan kucuran dosa atas semua orang yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Tidak jauh beda dengan mereka yang memasang video porno di internet, kemudian ada orang lain yang menontonnya, dan dengan menonton video itu ia lalu berbuat zina, maka yang memasang video itu pertama kali akan mendapatkan aliran dosa dari semua maksiat yang ditimbulkan karenanya. Termasuk juga para wanita yang membuka auratnya di tempat umum sehingga memancing lawan jenis untuk menikmatinya, maka dia mendapatkan dosa membuka aurat ditambah dosa setiap pandangan mata lelaki yang menikmatinya, meskipun dia tidak mengajak para lelaki untuk memandanginya. Na'udzubillahi min zalik. Kedua, juru dakwah kesesatan dan kemaksiatan. Seseorang yang mengajak orang lain untuk berbuat maksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu, maka mereka termasuk para juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropaganda kemaksiatan. Sehingga orang yang melakukan hal semacam ini akan mendapatkan dosa jariyah dari pelaku dosa yang disebabkan oleh dirinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat.
dan sebahagian dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 25. Imam Mujahid mengatakan, mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa orang yang mengikutinya. Tafsir Ibnu Katsir. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti mereka untuk mempelopori kemaksiatan dan menghasut pemikiran menyimpang, selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa sekalipun seseorang itu sudah dikubur di tanah. Termasuk juga mereka yang mengiklankan maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat dosa sekalipun dia sendiri tidak melakukannya, namun dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya, dan merekalah para pemilik dosa jariah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.